Good morning, my beloved students 6A and C grade. How are you today? I hope all of you fine. Welcome back to our lesson for today. We're gonna learn from Unit 3. The title is My Family. Selamat pagi anak-anak Mister kelas 6A dan C. Hari ini kita akan belajar lagi mata pelajaran bahasa Inggris. Kita ambil dari unit 3, judulnya adalah My Family. Oke, let's check it out. Oke, untuk memperkenalkan keluarga, I think that is too easy for all of you. Untuk memperkenalkan keluarga itu sesuatu yang sangat mudah untuk kalian karena sudah biasa untuk dilakukan. Tapi di sini yang mau kita bahas adalah ada sedikit tenses atau grammar yang harus kita ketahui dengan melihat di sini ada dua kalimat yang Mister sediakan. Kemudian nanti dari dua kalimat ini kita akan mencoba membahas, kita akan mencoba mengulas kenapa di situ ada perbedaan. Nah, ini perhatikan kalimatnya. I have 3 sisters. They go to school every morning. I have 1 sister. She goes to school every morning. Nah, perbedaannya yang di sana coba kalian perhatikan, sisters itu di kalimat pertama. Kemudian di kalimat kedua itu sister. Kenapa di kalimat pertama itu ada penambahan S, sedangkan di kalimat kedua tidak ada penambahan S? And then I know, dan Mister tahu, pasti kalian sudah paham tentang hal ini. Kalian sudah pernah belajar tentang singular and plural, benda tunggal dan benda jamak. Untuk benda yang jumlahnya 1 itu tidak mendapatkan penambahan S. Sedangkan untuk benda yang jumlahnya lebih dari 1 maka mendapatkan penambahan S atau ES. Nah, itulah sebabnya kenapa sisters di kalimat pertama itu menggunakan atau ditambahkan S, karena di sana I have 3. Saya punya 3 kakak. Maka sisternya itu ditambah S. Kemudian di kalimat kedua dia tidak memakai S karena dia hanya punya 1 kakak. I have 1 sister. Nah, itu perbedaan yang pertama antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Kemudian perbedaan yang keduanya adalah go dan goes. I have 3 sisters. They go to school every morning. Kalimat yang kedua, I have 1 sister. She goes to school every morning. Go dengan goes, padahal keterangan waktunya sama-sama every morning. Yang membedakan adalah subjeknya. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang singular, plural, dan simple present tense. Kita mulai dari singular atau tunggal, atau juga jumlah bendanya hanya 1 dan kata bendanya tidak ditambah S atau IS. Example, contoh, I have a pen. I have a book. Jumlah bendanya hanya 1 sehingga tidak ada penambahan pada kata benda tersebut. Selanjutnya adalah plural. Jamak artinya adalah jumlah bendanya lebih dari 1. Lebih dari 1 itu berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu disebut dengan
plural, jamak, jumlah bendanya lebih dari satu. Example, contoh, I have 2 pens. I have 3 brothers. Nah, untuk anak-anak mister, perhatikan kalau misalnya bendanya itu lebih dari satu, mulai dari 2, 3, atau 4, dan lebih banyak lagi, itu berarti plural atau jamak, maka kata bendanya ditambah s atau is. Contoh, I have 2 pens. I have 3 brothers. 2 pens berarti dia punya 2 pulpen, artinya lebih dari satu. Kemudian kalimat yang kedua, I have 3 brothers. 3 saudara laki-laki. Karena lebih dari satu saudaranya, makanya brothernya itu ditambah s menjadi brothers. Okay, that's all I can explain about singular and plural. Itu yang bisa Mister jelaskan tentang benda tunggal dan benda jamak. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah, coba anak-anak Mister perhatikan 2 kalimat berikut ini. Kalimat pertama, they go to school every morning. Kalimat yang kedua, she goes to school every morning. Perbedaannya di sana yang kita perhatikan adalah kata kerjanya. Kalau di yang pertama itu adalah go, kemudian kalimat kedua kata kerjanya adalah goes. Oke. Untuk anak-anak mister, di sini kita akan belajar tentang simple present tense. Oke, kita belajar simple present tense dilihat dari keterangan waktunya every morning. Berarti berbicara tentang daily activity, kegiatan sehari-hari, kegiatan yang selalu dilakukan berulang-ulang. Oke, karena simple present tense itu digunakan untuk menceritakan, to explain, to tell about our daily activity. So that's why we're gonna learn about simple present tense. Nah, coba anak-anak mister perhatikan untuk rumus ini ya. Untuk kalimat positif dalam simple present tense yang menggunakan kata kerja, subjek. Nah, di sini ada ketentuannya. Untuk subjek, he, she, it, atau nama satu orang itu plus verb one, kata kerja pertama, ditambah s atau es plus adverb of time atau keterangan waktu. Example, she goes to school every morning. Nah, berarti kalau misalnya suatu kalimat itu menggunakan she, he, it, atau nama satu orang, katakanlah Riko. Nah, kata kerjanya pasti ditambah s atau es. Untuk pattern yang lain, selain dari subjek he, she, it, dan nama satu orang, ini rumus untuk subjek I, you, Dewi, dan nama yang lebih dari satu orang. Rumusnya adalah subjeknya adalah I, you, Dewi, nama lebih dari satu orang, plus verb one, plus adverb of time. Di sini tidak ada perintah untuk ditambah s atau is kalau subjeknya itu adalah I, you, Dewi, atau nama lebih dari satu orang. Example, they
go to school every morning. Mira and Doni go to school every morning. Oke, di sini tidak ada penambahan s atau es untuk kata kerja go karena subjeknya adalah they. Sedangkan untuk kalimat yang kedua itu subjeknya ada dua orang, Mira and Doni. Kalau Mira and Doni ini dijadikan ke subjek umum itu akan menjadi they. Jadi sehingga tidak ada penambahan s atau is pada dua kalimat ini. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba untuk mengubah kalimat positif tadi ke dalam bentuk negatif. Oke, tadi kalimat positifnya adalah she goes to school every morning. Kita coba untuk merubah ke dalam bentuk negatifnya. Untuk subjek he, she, it, nama satu orang menggunakan kata bantu does. Ini adalah rumusnya. Subjek plus does plus not plus verb 1 plus adverb of time. Sehingga kalimatnya menjadi she does not go to school every morning. Perhatikan, kalau dia sudah menggunakan does, maka kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. She does not go to school every morning. Goes-nya berubah menjadi go karena sudah memakai does. Oke, itu adalah untuk kalimat negatif dari subjek he, she, it, nama satu orang. Nah, bagaimana dengan yang menggunakan subjek I, you, Dewi, dan nama yang lebih dari satu orang? Oke, let's check it out. Untuk subjek I, you, they, we, atau nama yang lebih dari satu orang menggunakan kata bantu do. Perhatikan rumusnya. Subjek plus do plus not plus verb 1 plus adverb of time. Sehingga kalimatnya akan menjadi they do not go to school every morning. Kata kerjanya tidak ada perubahan sama sekali. Kata bantu yang digunakan adalah do. Oke, jadi itu bagaimana cara mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif yang menggunakan subjek I, you, Dewi, dan nama yang lebih dari satu orang. Nah, sekarang kita mau bahas bagaimana mengubah kalimat positif menjadi kalimat tanya. Nah, di sini kita mulai dulu mengubah kalimat positif menjadi kalimat tanya dari yang menggunakan subjek he, she, it, dan nama satu orang. Nah, untuk mengubah kalimat positif menjadi kalimat tanya, rumusnya adalah does plus subject plus verb 1 plus adverb of time. Jadi diawali dengan does dulu kata bantunya, maju ke paling awal. Sehingga kalimatnya seperti ini. Does she go to school every morning? Apakah dia pergi ke sekolah setiap pagi? Nah, sama, kata kerjanya tetap pakai go karena di sana sudah pakai kata bantu does. Oke, jadi itu adalah cara untuk mengubah kalimat positif menjadi kalimat tanya. Lalu bagaimana dengan mengubah kalimat positif menjadi kalimat tanya yang menggunakan subjek I, you, they, we, dan nama yang lebih dari satu orang? Oke, let's check it out.
Nah, di sini untuk yang menggunakan subjek I, you, they, we, nama lebih dari satu orang, sama menggunakan kata bantu do. Sama seperti di kalimat negatif tadi, do tambahkan not. Nah, kalau untuk mengubahnya ke dalam bentuk kalimat positif, rumusnya adalah do di awal kalimat tanya, do plus subject plus verb one plus adverb of time. Sehingga kalimatnya menjadi do they go to school every morning? Apakah mereka pergi ke sekolah setiap pagi? Kira-kira begitu pengertiannya. Nah, itu cara untuk mengubah kalimat tersebut ke dalam bentuk interrogative form atau bentuk kalimat tanya. Oke? Jadi, Mr. Rasa, untuk simple present tense, rumus kalimat positif, negatif, dan interrogatif, Mister hanya bisa menjelaskan sampai di sini. Untuk melihat atau untuk mengetahui apakah kalian sudah mengerti dengan apa yang Mister jelaskan, coba nanti kalian lihat kalimat di akhir video ini untuk dikerjakan dan hasilnya dikirim lewat WhatsApp. Nah, ini ada satu kalimat positif Mister kasih. Kalimatnya adalah Rudy goes to Bali every Saturday, dan tugas kamu adalah mengubah kalimat ini ke dalam bentuk negatif dan interrogative form. Oke, kemudian nomor 2. Nah, di sini untuk yang nomor 2, Mister kasih satu kalimat negatifnya. Tugas kalian adalah mengubah ke dalam bentuk positif dan interrogatif. Nah, untuk tugas bahasa Inggrisnya, I think enough, and then I think that's too easy for all of you. 2 saja, nggak usah banyak-banyak. IP saya di PK Munga Mulyati di Debata. Untuk persiapan kalian menghadapi PTS, kalian pelajari dari unit 1, 2, dan 3 tentang introduce ourselves, tentang memperkenalkan orang lain, teman kita kepada orang lain. Kemudian vocabulary dari unit 1, 2, dan 3 tentang waktu, tentang closest meaning, tentang what is it? Apalagi ya? Oh iya, tentang procedure text. Kemudian yang barusan kita pelajari singular, plural, simple present tense, sama giving direction, memberikan petunjuk, sama preposition. Oke? Semoga ujian nanti kalian bisa melakukan yang terbaik sehingga mendapatkan nilai yang baik pastinya. Bye bye.